Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar. Dia menanyakan tentang gedungnya. Ya, saya ulang saudaraku, saudara kita ini dia menanyakan mengenai ada keadaan di dalam gedungnya. Nah, dan gedung ini berukuran 5 kali 10 3 lantai. Ya. Dia punya gedung sudah kita ini sudah menjelang ya, sudah menjenjangi 5 tahun kurang lebih. Tetapi kenapa Walid sulit beradaptasi? Ya, dan memang pernah ada saya pandu online saudaraku kayak ini juga menjenjangi 5 tahun sama sekali tidak ada wallet. Jangankan wallet, kotoran pun nggak ada juga karena nggak ada walletnya. Nah, sama ini pertanyaan saudara kita yang masuk dan saya lupa juga catat alamatnya, nama channel, begitupun juga. Tetapi dia menanyakan dia punya gedung 5 kali 10 3 lantai. Dia menggunakan poin. Jadi solusinya ini bang, gimana cara supaya burung kita bisa inakkan? Ya, ini keluhan saudara kita ini memang sangat menjenuhkan, bikin stres ya, membuat stres yang punya gedung. Coba saudaraku, enggak bahasa 5 tahun ya, namanya 5 tahun bukan waktu singkat, bukan waktu sedikit. Lama dia punya saudara kita ini dia punya gedung ini menunggu, tetapi jangankan saran, wallet pun juga sulit beradaptasi, begitu pun juga bahasa tinggal. Jadi itu yang solusi saudaraku, tolong diikuti konten ini, coba telusuri konten-konten yang lalu-lalu. Ya, sudah banyak yang saya hadapi kayak gini saudaraku, jangankan 5 tahun, ada sampai 10 tahun saya tangani belum ada apa-apanya. Nah, ini kendala di petani wallet yang sangat sulit dihadapi, sangat sulit dipecahkan. Karena kalau keinginan kita saudaraku boleh dikata on perdana langsung ada masuk, tetapi kemauannya wallet, keinginannya wallet sulit ditebak, sulit dimengerti. Jadi letaknya di mana supaya wallet ini dia bisa masuk sampai dia tinggal. Akhirnya dia betah sampai bikin polesan, bikin sarang, dan akan berkembang biak ke depannya. Jadi langkah-langkah apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara buat di dalam gedung rumah saudara seumpamanya gedung sulit beradaptasi? Ya, jelas bingung saudaraku ya, karena sudah segala macam cara mengakali, tetapi walletnya masih sulit beradaptasi. Ya, itu. Kita mengatakan saudaraku, suara panggil ada, suara heksagonalnya juga ada. Ya, bangunannya juga oke. Ya, suara tarik juga ada. Tiap pelar ada suara tarik. Suara inapnya lebih-lebih lengkap. Suara sudah gonta-ganti juga, tetapi masih gitu-gitu. Ya, jadi apa yang saudara lakukan kira-kira? Nah, jadi saya kembali tanya saudaraku ya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Langkah apa yang saudara perbuat seumpamanya gedung ini agak sulit beradaptasi di dalam gedung? Nah, jadi oke, saya akan kupas saudaraku, saya akan berikan solusi ya, yang sering saya gunakan, yang sering saya paparkan di lapangan, begitupun juga mengenai adanya pandu online dan secara langsung tutorial. Jadi saudaraku, coba perhatikan, saudara pertama yang saudara perhatikan bagian kelembapannya dulu. Ya, yang jelas saudara kan sudah tahu bahwa wallet itu sukanya tempat yang lembab. Ya. Saudara perlu perhatikan bagian di dalam itu, terutama kelembapan itu adanya air. Coba saudara kontrol di situ. Kalau saudara tidak menggunakan sesuatu semacam kayak tidak ada air di dalam, tolong diisi air. Ya, apa tempatnya itu air saudaraku? Usahakan bikinkan kolam kalau perlu. Ya, kalau umpamanya saudara tidak bikin kolam, ya bikin penampung air lain.
Ya, saudara tidak menggunakan penampung air yang lain, bisa saudara menggunakan baskom dan penampung yang lain. Banyak macamnya saudaraku, baskom apa. Yang jelasnya yang kita butuhkan ini adalah air. Mengenai adanya tempatnya itu apa kolan atau bak yang lain atau baskom atau apa kek. Yang jelasnya walet membutuhkan, walet menginginkan itu hawanya di dalam ruangan adalah kelembapan. Sedangkan lembab itu saudaraku adanya air. Beda kalau di daerah gunung, pegunungan. Biar tidak ada air dalam saudaraku pasti akan lembab karena di situ ada kabut. Ya, kabut itu kan udara bersatu dengan air. Kabut kayak gerimis, tetapi tidak gerimis juga. Bahasanya kabut ya itu kan udara mengandung itu ada dia bawa itu semacam kayak air bersatu. Ya. Nah itu saudaraku ya, lakukan itu, isi itu air di dalam per lantainya. Kalau panas ya, kalau panas. Nah, jadi saudara lakukan itu cara melembabkan ruangan supaya ruangan ini bisa terkontrol bagian hawa. Apa itu hawanya di dalam saudaraku? Itu hawa panas. Apalagi 3 lantai loh, 5 kali 10 lagi kan itu standar lumayan. Kalau mau berisi saudaraku biar 1 lantai itu ya itu memuaskan. Tetapi kalau biar jangankan 3 lantai saudaraku ya, biar sampai 6-7 lantai pun tidak ada isinya ya apa guna. Yang jelasnya kekecewaan di situ. Bahasa kekecewaan saudaraku itu berarti sampai kapan? Bingung kan? Bimbang toh? Ya itu. Yang kedua saudara perlu perhatikan itu bagian suhu. Berarti kalau saya mengatakan suhu itu adalah udara. Nah, yang mana yang saya katakan udara itu angin. Nah, letaknya saudara itu atur di bagian dinding. Apa yang di dinding diatur saudaraku? Ya itu ventilasi. Jarak berapa banyak ventilasi saudara gunakan? Ya atur saja di situ karena sering saya paparkan saudaraku itu. Makanya saya katakan tadi itu ikut konten penjelajah 75 selalu membahas mengenai adanya kelembapan, begitupun juga mengenai adanya suhu. Suhu itu berarti ventilasinya lewat itu angin ya, udara dari situ diventilasi. Atur ukuran yang saya selalu paparkan saudaraku mulai dari standar sampai ideal. Ya selalu saya katakan itu kurang sedikit lebih sedikit tidak jadi masalah, yang penting saudara di situ atur. Nah, itulah bahasa saya, saudara perlu memahami itu berarti jenius. Ya. Itu. Jadi kalau umpamanya suhunya saudara tidak terkontrol, lebih-lebih kalau kelembapannya tidak terkontrol juga ya sulit memang beradaptasi walet. Nah, itu bahasa mengenai saya bahas itu yang dicari walet, yaitu nomor 1 itu. Yang dicari walet. Suhunya bagus, kelembapannya juga bagus. Yang mana lagi? Usahakan saudaraku itu gelapkan ruangan. Itu gelapkan ruangan, arahnya itu udara tadi masuk mana? Lewat ventilasi. Saudara di situ adakan bendung di situ di ventilasi. Ada 2 jalannya ventilasi, ada 2, saya ulangnya ada 2 jalannya pantulan cahaya yang terang masuk di dalam gedung rumah walet, yaitu di dinding, di ventilasi, begitupun juga di LMB, lubang masuknya burung walet, di situ juga keras pantulang cahaya masuk di dalam gedung. Nah, itu saudara perlu juga tahu itu ya. Ya. Yang mana lagi? Karena saya sudah 3, saya kasih ya. Itu yang perlu saudara tahu itu. Kalau walet sulit beradaptasi. Yang mana lagi? Perhatikan bagian di dalam saudaraku kalau sudah ada hama. Bahasa canggihnya itu predator. Yang mana yang katakan predator, yang mana yang saya katakan hama, yaitu semacam kecoa, semut, tikus, ular, tokek, burung kelelawar, baik kelelawar kecil maupun kelelawar yang besar. Begitupun juga mengenai adanya tikus, itu semua menghambat populasi, menghalangi walet, apalagi burung hantu. Karena dia beraktivitas di malam hari. Burung hantu itu saudaraku nanti dia beraktivitas malam hari, sedangkan walet beraktivitas siang hari. Walet istirahat kalau malam, burung hantu bekerja kalau malam. Jadi memang
itu apa ya, berselisih. Jadi burung hantu itu bisa enak dia memangsa walet, baik induknya, anak, telur, salah sedikit sarang. Tapi kalau burung hantu saudaraku jarang makan sarang. Yang makan sarang itu tikus, kecoa. Nah itu yang makan sarang. Nah itu. Yang mana lagi? Karena sudah ada berapa? Sudah ada 4. Yang mana lagi saudara perlu perhatikan? Yaitu gangguan manusia yang keluar masuk, termasuk saudara yang punya gedung. Tolong diperhatikan, tolong dicerna, tolong disimak baik-baik apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan tentang gangguannya di dalam gedung, yaitu walet sangat-sangat sensitif. Walet cepat tersinggung loh, walet cepat marah, walet itu liar kalau baru-baru. Karena walet tahu kalau kita ada di dalam. Namun saudara keluar, walet masuk, apalagi kalau saudara lama beraktivitas di dalam, saudara keluar, gembok pintu, aktifkan semua suara, walet masuk, tahu walet karena ada hawa bau aroma kita di dalam. Apalagi kalau ruangannya panas, kita keringat. Itu beda kalau burung sudah padat, sudah banyak, itu dianggap biasa. Berarti burung sudah bersahabat. Ya, itu sudah peka. Nah, jadi jangan saudara buat walet itu sensitif. Usahakan saudara buat walet itu peka dan bersahabat. Di mana letak kepekahannya walet saudaraku? Jangan selalu dimasuki dulu kalau baru sedikit. Tetapi tidak apa-apa kalau umpamanya ada kendala di dalam yang menghambat di dalam gedung itu, terutama predator atau air bocor kolam atau bocor penampung air lain, saudara tidak apa-apa masuk. Tetapi itu pun saudara perlu tahu, perlu tim di waktu mana yang perlu saudara masuk, waktu yang mana, waktu jam 8 pagi kurang lebih dan kurangnya tidak jadi masalah. Yang penting jangan masuk tengah hari, jangan juga masuk terlalu pagi sekali, apalagi kalau pada waktunya petang sudah mau malam saudara masuk. Nah, ya tidak apa-apa saudara masuk malam kalau belum ada walet, itu kan belum ada kan. Tetapi kalau saudara waletnya saudara keluar masuk juga mondar-mandir seperti burung walet, ya itu bermanuver mantul-mantul. Walet tadi ini sudah mulai beradaptasi, belum apa-apa. Jangankan beradaptasi saudaraku, burung sudah tinggal di dalam keluar masuk, bisa jadi itu walet akan pergi. Kalau pergi saudaraku tidak kembali, ya kita mau apa kira-kira? Ya sudah, gigi jari. Tunggu lagi burungnya datang. Kalau datang lagi burung baru bermalam, belum apa-apa, diganggu lagi, pergi lagi. Jadi sampai kapan saudara memulai baru? Ya, sampai tua, sampai merah mata, sampai putih rambut. Betul-betul. Coba saudaraku ya, saya sudah berjelaskan itu ada 5. Yang mana lagi saudaraku? Ini masuk ke tingkat ke-6, ya 6. Yaitu ukuran-ukuran LMB, begitu pun ukuran lar. Saudara perlu perhatikan semua itu. Ya. Jadi itu info saudaraku. Pertanyaan saudara, kalau gedung itu sulit dihuni walet. Walet sulit berkoloni. Apalagi kalau bikin sarang. Bagaimana caranya bikin sarang kalau tidak ada waletnya? Bagaimana saudaraku itu menunggu hasil sarang kalau tidak ada populasi? Ada lagi walet, ada lagi sarang, tetapi banyak predator, sama saja. Itu sarang juga dihabisi ujung-ujungnya. Nah itu. Jadi saudara paham ya apa yang saya katakan tadi? Pertanyaan saudaraku itu saya sudah jelaskan secara mendetail, secara transparan. Jadi sisa saudaraku itu apa yang saya utarakan, coba ikuti ya, sekali-kali ikuti semua itu konten-konten. Coba pilih-pilih yang konten-konten sesuai dengan pertanyaan saudara mengenai adanya walet yang sulit dibetahkan. Walet yang tidak ingin bermalam sudah bertahun-tahun, bukan lagi bulan, bukan hari, bukan minggu, bukan 1 tahun 2 tahun, ini sudah menjelang 5 tahun kurang dan lebihnya loh. Nah itulah saya katakan, tolong saudaraku itu perlu jenius ya. Bahasa kejeniusan itu tidak ada bedanya kalau saya mengatakan saudara perlu profesional, perlu mahir di dalam gedung ya.
Itu maksudnya pahami itu walet. Kan selalu saya katakan saudaraku ya, apa yang disukai walet, apa yang tidak disukai, yang diinginkan apa. Begitupun juga saudara, belum tentu saudara sukai walet, belum tentu sukai. Saudara suka, belum tentu walet suka. Ya, saudara tidak suka, belum tentu walet tidak suka. Jadi di situ pelajari. Jangan saudara diikuti keinginan ke walet, saudara ikuti keinginan walet, dan keinginannya walet itu paling sulit dipahami. Hanya taunya berbicara, hanya taunya berkata. Walet itu akan bermalam, akan dia suka ini. Belum tentu. Sama dengan suara, tidak ada bedanya dengan suara itu loh. Suara panggil umpamanya, oh itu suara umpamanya Grand Wave, Hefwer, AK10, yaitu kakek merah. Itu kan judulnya sampul. Itu suara Portunel, suara Pajero. Baik ditanya siapa ini, kok yang jelasnya. Saudara mengatakan sudah merespon, sudah bagus, sudah mantap, sudah wow, tetapi walet belum tentu. Nah ini beda. Jadi usahakan saudara perlu pahami walet, ikuti keinginannya walet, pelajari terus, dalami terus, kaji terus, dan hindari yang tidak diinginkan. Nah ini yang sulit. Karena saya sudah jalani mengenai adanya itu saudaraku ya. Nah, itu. Jadi oke saudaraku, itulah saya sudah berikan gambaran namun singkat kata ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku di lapangan, khususnya bagi petani walet, begitupun juga bahasa strep peternak walet di lapangan, tanpa terkecuali loh ya, tidak mengenal itu agama apapun itu, yang dia punya gedung ya, dari suku mana, negara Indonesia begitupun juga luar negeri mancanegara, yang penting saudara itu perlu pahami walet, sabar hadapi walet ya. Nah itu intinya, itulah informasi yang saya berikan. Selalu saya katakan itu, usahakan supaya saudaraku itu perlu kehati-hatian mengenai di dalam tata ruangnya, mengenai di dalam gedung saudara, mengenai di dalam RBW saudara, baik gedung kayu, begitupun juga gedung yang permanen yang semua dicor lantainya atau lantai papan. Intinya itu saudaraku, ikuti konten saya, dan apabila belum saudara paham, tolong ditulis di bawah kolom komentar sesuai apa yang saudara tulis, itu yang saya angkat. Saya ikuti saudara seperti walet. Apa kemauannya walet saya ikuti. Apa yang tidak diinginkan walet saya tidak ikuti. Sama pertanyaan saudara ya. Kalau memang pertanyaan yang betul-betul saudara itu membutuhkan, insya Allah saya akan angkat di waktu luang saya kalau ada kesempatan. Mudah-mudahan saudaraku sehat selalu, begitupun juga sebagai penjelajah 75 kita saling mendukung, saling merespon, saling mendoakan satu sama lain. Mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.